Halo, saya Salma Zetiulwani, praktikan Ekosper golongan B5 dengan NIM 2147411. Kali ini saya akan mengamati ekosistem Tegalan. Pengamatan ini berlokasi di Ngawen, Sidoarjo, Budian, Sleman. Lokasi pengamatan memiliki ketinggian tempat 165 mdpl dengan suhu berkisar 23 derajat Celcius dan kelembapan 99%. Tegalan merupakan tanah yang ditanami palawija di mana pengairannya mengandalkan air hujan dan tidak dapat diubah menjadi sawah. Di suatu ekosistem terdapat rantai makanan. Rantai makanan ialah perpindahan energi makanan melewati seri organisme atau jenjang makan yang bermula dari sumber daya tumbuhan. Dengan urutan biasanya tumbuhan sebagai produsen, lalu dimakan herbivora, lalu dimakan karnivora, dan jasad dari karnivora akan diurai oleh pengurai, biasanya bakteri dan jamur. Rantai makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem ini, yang pertama, produsennya adalah tanaman cabai. Tanaman cabai akan dimakan serangga, serangga akan dimakan burung, burung akan dimakan ular, dan jasad ular akan diuraikan oleh pengurai. Kemungkinan kedua, tanaman cabai akan dimakan serangga, serangga akan dimakan kodok, kodok akan dimakan ular, dan jasad ular akan diuraikan oleh pengurai. Kemungkinan yang ketiga, tanaman cabai akan dimakan bekicot, bekicot akan dimakan burung, burung dimakan ular, dan ular jasadnya akan diuraikan oleh pengurai. Dalam suatu ekosistem juga terdapat daur materi. Daur materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan. Secara berturut-turut, materi tersebut akan berpindah dari makhluk yang satu ke makhluk lainnya dan suatu saat akan kembali ke bumi. Daur materi yang terjadi pada ekosistem ini yakni daur karbon. Mekanismenya diawali dengan tanaman berfotosintesis pada siang hari untuk mendaur CO2 menjadi O2 dan zat gula. Lalu, organisme di tegalan akan memanfaatkan O2 hasil fotosintesis untuk respirasi. Hasil dari respirasi organisme tersebut, yaitu berupa CO2, akan kembali dimanfaatkan tanaman untuk berfotosintesis. Suatu ekosistem juga terdapat aliran energi atau arus energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya. Dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke pengurai. Aliran energi juga dapat diartikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya. Pengertian dari tingkat trofik sendiri yakni merupakan posisi organisme dalam rantai makanan di mana suatu organisme memperoleh energi. Tingkatan trofik paling bawah adalah produsen dan di atasnya terdapat konsumen. Arus energi yang terjadi pada ekosistem ini diawali dengan matahari, lalu tanaman cabai sebagai produsen, lalu serangga sebagai konsumen 1, lalu burung dan kodok sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3, dan diakhiri dengan pengurai. Energi tersebut berpindah dari matahari dan berakhir ke pengurai. Suatu ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Dan abiotik terdiri dari komponen lingkungan berupa sumber daya tidak hidup yang mencakup kondisi fisik dan kimia dalam suatu ekosistem. Komponen biotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen abiotik yang dijumpai dalam pengamatan ini yakni kerikil, air, tanah, kelembapan, udara, suhu, pH, dan cahaya matahari. Faktor biotik yang dijumpai dalam pengamatan ini yakni ada tanaman cabai keriting, rerumputan, burung pipit, kodok sawah, jangkrik, capung, semut, bekicot, lebah, dan ngengat ulat graya. Meski jangkrik dan kodok sawah tidak tampak dalam pengamatan kali ini, suara mereka terdengar jelas sehingga menegaskan akan keberadaan mereka. Demikian pengamatan yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan.